Nihongo benkyou shimashou. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab selanjutnya yang berjudul Mainichi no Seikatsu. Mainichi no Seikatsu ini berarti kegiatan sehari-hari. Nah, kalian tahu gak sih kalau kebiasaan kalian yang sehari-hari itu yang walaupun kecil itu dapat memimpin kalian ke pertumbuhan untuk menuju kesuksesan di masa depan loh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kosakata kegiatan sehari-hari, lalu jadwal rutin dan keterangan waktunya juga. Dan juga kita juga akan belajar tentang pola kalimat, tentang waktu dan durasi di kegiatan sehari-hari kalian. Nah, yang pertama kita langsung masuk aja yuk ke kosakatanya, yaitu tentang kegiatan dan waktu. Nah, yang pertama ini adalah kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang pertama kali kalian lakukan di pagi hari adalah bangun tidur. Bangun tidur dalam bahasa Jepang okimasu. Lalu yang kedua adalah berdoa. Nah, berdoa ini dalam bahasa Jepang disebut oinorishimasu. Jadi tidak peduli kalian dari agama apapun, kalau berdoa bahasa Jepangnya adalah oinorishimasu. Nah, berdoa ini juga sangat penting teman-teman di kegiatan sehari-hari kalian untuk mengawali hari, untuk mengakhiri hari. Ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Lalu selanjutnya adalah makan. Makan dalam bahasa Jepang adalah gohan o tabemasu. Entah itu kalian makan nasi, entah itu kalian makan mie, entah itu kalian makan kue tiao, disebutnya gohan o tabemasu, walaupun gohan itu sendiri artinya adalah nasi. Yang selanjutnya adalah pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah dalam bahasa Jepang gakko e ikimasu. Lalu selanjutnya ada belajar di sekolah, yaitu bahasa Jepangnya adalah gakko de benkyou shimasu. Nah, jadi seandainya kalau kalian belajarnya di rumah, kalian bisa mengganti kata gakko menjadi uchi. Gakko artinya sekolah, sedangkan uchi artinya rumah. Jadi kalau kalian belajar di rumah, kalian bisa ganti menjadi uchi de benkyou shimasu. Selanjutnya ada berjalan-jalan di kota. Bahasa Jepangnya adalah machi o burabura shimasu. Selanjutnya pulang ke rumah, yaitu uchi e kaerimasu. Lalu di rumah biasanya suka nonton TV. Bahasa Jepangnya adalah terebi o mimasu. Lalu suka juga main video game atau game-game lainnya. Bahasa Jepangnya adalah game wo shimasu. Dan terakhir, kegiatan yang kalian lakukan untuk mengakhiri hari kalian, yaitu tidur. Bahasa Jepangnya adalah nemasu. Nah, itu adalah 10 kegiatan sehari-hari yang biasanya kalian lakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kosakata tentang jam. Jam dalam bahasa Jepang disebut dengan ji. Nah, jadi ini yang pertama adalah ichiji jam 1, niji jam 2, sanji jam 3, lalu yoji jam 4, goji jam 5, rokuji jam 6, shichiji jam 7, hachiji jam 8, kuji jam 9, juji jam 10, juichiji jam 11, dan yang terakhir juniji jam 12. Yang perlu kalian ingat adalah jam 4, jam 7, dan jam 9 karena penyebutannya berbeda dengan angka yang biasa kalian sebutkan. Untuk jam 4 yaitu yoji, untuk jam 7 yaitu shichiji, dan untuk jam 9 adalah kuji. Selanjutnya kita bisa belajar dari lihat jam di sini ya. Nah, kalau misalnya setengah 5 atau setengah 6, bagaimana kita sebutkannya? Di bahasa Jepang juga ada yang namanya hang. Hang ini artinya setengah. Jadi seperti di gambar ini, kalian bisa membaca di sini ada goji hang. Nah, agak berbeda konsepnya dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang, hangnya itu menunjukkan menit 30.
Jadi kalau gojihang artinya 5.30, atau kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai setengah 6. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya agar tidak terbalik antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kalau gojihang artinya 5.30. Lalu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan jadi artinya setengah 6. Selain hang, kita juga ada menyebutkan satu kosakata yaitu goro. Di sini contohnya adalah goji goro. Goji goro ini artinya kira-kira jam 5. Jadi goronya sendiri ini artinya kira-kira. Nah, jadi kalian di sini bisa memakai hang dan goro untuk menyebutkan waktu kalian melakukan suatu kegiatan. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke nanchi kara nanchi made shimasu ka. Nah, di sini ada kara dan made. Kara itu artinya dari, made artinya sampai. Jadi, nanchi kara nanchi made shimasu ka. Nanchinya sendiri ini artinya jam berapa. Jadi, kalian bisa tanya ke teman kalian, nanchi kara nanchi made shimasu ka. Dari jam berapa sampai jam berapa kamu melakukannya. Shimasnya sendiri ini juga bisa diganti dengan kata kerja yang kalian butuhkan. Kalau kalian misalnya mau tanya ke teman kalian, mereka sekolahnya dari jam berapa, nah itu bisa diganti gakko de bekyou shimasu ka gitu. Tergantung kebutuhan ya. Nah, di sini ada contohnya dari jam 1 sampai jam 2, yaitu 1 kara 2 made shimasu. Lalu selanjutnya juga ada dono gurai shimasu ka atau nanchi ka gurai shimasu ka. Nah, gurai ini artinya sama dengan goro, yaitu kira-kira. Bedanya, kalau goro itu untuk menunjukkan pukul, tapi kalau gurai untuk menunjukkan durasi. Jadi, kalau seandainya kalian mau bilang kira-kira 2 jam, nah itu menggunakan gurai. Di sini ada contohnya. Ada hachi jikang shimasu. Kalau hachi jikang shimasu itu kayak udah fix 8 jam gitu kan. Nah, terus ada juga sang jikang hang shimasu. Di sini artinya 3,5 jam. Lalu yang terakhir ini yang pakai gurai, di jikang hang gurai shimasu. Jadi kira-kira melakukannya 2,5 jam. Nah, jadi kalian perlu ingat kalau misalnya untuk menunjukkan pukul itu menggunakan ji, sedangkan untuk menunjukkan durasi itu menggunakan kata jikang. Kita berlanjut ke keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang pertama kita harus pelajari adalah pagi, siang, dan malam. Pagi adalah asa, siang adalah hiru, dan malam adalah yoru. Asa, hiru, dan yoru. Nah, selain itu juga ada ima, yaitu sekarang. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan hari atau penyebutan dalam keterangan waktu. Nah, kalian bisa lihat ya di bawahnya ima itu adalah sekarang. Jadi misalnya kalau hari ini itu kyo. Lalu kalau minggu ini konshu. Kalau bulan ini kongetsu. Lalu kalau tahun ini kotoshi. Nah, jadi kalau misalnya semakin ke belakang itu artinya dia semakin lampau. Jadi kalau hari ini kemarin itu kino. Lalu ada kemarin lusa itu ototoi. Sedangkan besok adalah ashita dan lusa adalah asate. Nah, begitu juga untuk minggu. Kalau minggu ini adalah konshu, minggu lalu adalah senshu. Sedangkan minggu depan adalah raishu. Kalau bulan ini adalah kongetsu. Sedangkan bulan lalu adalah sengetsu dan bulan depan adalah raigetsu. Yang terakhir adalah tahun. Tahun juga sama. Kalau tahun ini adalah kotoshi, tahun lalu disebut dengan kyonai, sedangkan tahun depan disebut dengan rainai. Selain itu juga ada keterangan waktu yang tambahan, yaitu yang pertama adalah mainichi. Mainichi artinya adalah setiap hari. Lalu mayasa setiap pagi dan maibang setiap malam. Jadi kalau dari sini kalian bisa lihat
Kalau mai itu artinya adalah setiap. Selain itu juga ada untuk menunjukkan jam. Yang pertama, gozeng artinya AM dan gogo artinya PM. Jadi kalian bisa menyebutkan kegiatan kalian itu dilakukannya di AM atau PM dengan gozeng atau gogo. Nah, bagaimana menyebutannya? Kalau misalnya kita bilang kita tidur jam 10 malam, berarti kita sebutkan dulu PM-nya di depan. Jadi gogo jujiri nemas. Kita akan bahas lagi selanjutnya di pola kalimat ya. Yuk kita langsung masuk aja di pola kalimatnya. Nah, yang pertama adalah untuk menyatakan waktu melakukan suatu kegiatan. Yang kedua adalah menyatakan berapa lama melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga adalah menyatakan dari jam berapa sampai jam berapa suatu kegiatan dilakukan. Dan yang keempat adalah menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, untuk menyatakan waktu melakukan suatu kegiatan, formulanya adalah kalian bisa menyebutkan keterangannya, yaitu seperti gozeng atau gogo, AM atau PM tadi, lalu sebutkan angkanya pukul berapa, lalu ditambahkan ji, partikel ni, dan kata kerja bentuk mas. Contohnya, goji ni okimasu. Goji ni okimasu artinya bangun pada pukul 5. Lalu, rokuji goro ni shawa o abimasu. Kira-kira jam 6 mandi. Jadi shawa o abimasu ini artinya mandi ya. Dan selanjutnya ada rokuji hami gakoe ikimasu. Jam setengah 7 atau jam 6.30 berangkat ke sekolah. Nah, ada juga yang menggunakan keterangan mainichi gogo 3 ni uchi e kaerimasu. Mainichi artinya setiap hari, gogo 3 ni artinya pada pukul 3 sore, uchi e kaerimasu pulang ke rumah. Jadi saya pulang ke rumah pada pukul 3 sore setiap harinya. Untuk bertanya, kalian bisa menggunakan nanji. Jadi kalau di sini contohnya, "Mai bang, nanji goro nemasu ka?" Setiap malam kamu tidur kira-kira jam berapa? Bisa dijawab dengan jamnya, yaitu di sini juji goro nemasu. Kita lanjut ke pola kalimat yang kedua, yaitu untuk menyatakan berapa lama melakukan suatu kegiatan. Nah, formulanya adalah seperti tadi, keterangan. Keterangannya ini bisa mainichi, maibang, mayasa, maishu, dan seterusnya. Lalu durasinya berapa lama, tambahkan kata jikang dan gurai kalau perlu, serta kata kerja bentuk mas. Contohnya, mainichi 3 jikang gurai game shimasu. Setiap hari saya bermain game kira-kira 3 jam. Lalu, maibang 1 jikang gurai bekkyo shimasu. Setiap malam kira-kira saya belajar 1 jam, selama 1 jam. Lalu, mayasa dono gurai undo shimasu ka? Nah, jadi kalau untuk bertanya, biasanya kalian bisa menggunakan dono gurai atau juga bisa menggunakan nan jikang gurai. Jadi dono gurai atau nan jikang gurai. Kalau di sini saya menggunakan dono gurai. Mayasa setiap pagi, dono gurai undo shimasu ka? Undo shimasu ini artinya berolahraga. Jadi pertanyaannya adalah setiap pagi berapa lama kira-kira kamu berolahraga? Jawabannya adalah 30 gurai undo shimasu. Jadi untuk menjelaskan durasi kalian melakukan suatu kegiatan itu tidak hanya dengan menggunakan jikang, tapi juga bisa menggunakan fung, yaitu menit. Kalau di sini karena contohnya adalah sangjupung gurai, artinya kira-kira 30 menit. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang ketiga, yaitu untuk menyatakan dari jam berapa sampai jam berapa suatu kegiatan dilakukan. Polanya adalah kalian menyebutkan jam,
Lalu menggunakan kara untuk dari dan menggunakan made untuk sampai, serta diakhiri dengan kata kerja bentuk mas. Contohnya adalah yang pertama, juji kara goji made nemasu. Nah, jadi artinya tidur dari jam 10 sampai jam 5. Di sini juga bisa kalian tambahkan dengan gozeng atau gogo. Jadi contohnya, gogo juji kara gozen 5 made nemasu. Artinya saya tidur dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Contoh kedua adalah mainichi 4 kara 5 made terebi o mimasu. Setiap hari saya menonton TV dari jam 4 sampai jam 5. Jadi kalau kara itu artinya dari, made artinya sampai. Dan untuk pertanyaannya bisa menggunakan nanji, karena kita kan menanyakan pukul ya, jadi kita menggunakan nanji. Nanji kara nanji made gakkou de benkyou shimasu ka? Kamu belajar di sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? Jawabannya 8 kara 3 made desu. Nah, jadi kalau untuk menjawab suatu pertanyaan, kalian bisa mengakhirinya dengan des, walaupun pertanyaannya dengan gakkou de benkyou shimasu ka, karena kita udah tahu konteksnya kan, kalau dia ditanyain adalah belajar di sekolah, jadi bisa menggunakan des untuk menjawab pertanyaannya. Dan yang keempat adalah untuk menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti yang kalian tahu, kalau untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu, kita menggunakan bentuk past tense. Nah, kalau menggunakan bentuk past tense itu contohnya di sini mokuhyou wa dou desu ka? Mokuhyou di sini artinya adalah target atau tujuan yang ingin kamu capai. Jadi misalnya kamu mau bikin target setiap hari, aku maunya bangun jam 5. Nah, di sini teman kalian tanya, targetmu gimana? Udah kecapai belum? Ada dua jawabannya, berarti kan yang pertama adalah sukses, yang kedua adalah gagal. Nah, yang pertama yang sukses yaitu seikou shimashita. Seikou shimashita. Di sini menggunakan bentuk past tense karena sudah berlalu ya. Nah, seikou shimashita artinya adalah sukses, sedangkan yang kedua shippai shimashita. Shippai shimashita artinya adalah gagal. Nah, contoh yang berhasil itu seperti apa sih? Nah, misalnya tadi yang aku bilang ya, kalian bikin target kalau setiap hari kalian mau bangun jam 5. Nah, di sini ada contohnya, Getsuyobi to Suiyobi to Mokuyobi wa 5 ji ni okimashita. Kayobi to Kiyobi wa 5 ji ni ikimashen deshita. Jadi dia bilang hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis dia berhasil bangun jam 5. Sedangkan saat hari Selasa dan hari Jumat dia gagal bangun jam 5. Nah, tapi karena targetnya itu 5 hari dia mau bangun jam 5 pagi, terus 3 harinya berhasil, ya oke lah, masih bisa. Sedangkan kalau yang gagal sebaliknya, jadi misalnya dia cuma berhasilnya 2, sedangkan yang 3-nya lagi gak berhasil. Nah, itu disebut dengan shippai shimashita. Ingat ya, karena ini menyatakan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, kita menggunakan bentuk past tense. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, aku punya tugas project kolaborasi untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, jadi nanti jadwal kegiatan ini bisa dilakukan, bisa juga dijadikan untuk tugas di pelajaran lain, misalnya bimbingan konseling yang mungkin membutuhkan kalian diberikan materi untuk menyusun jadwal kegiatan kalian. Nah, jadi kalian tugasnya adalah untuk membuat jadwal sehari-hari kalian dari hari Senin sampai hari Minggu beserta jam kegiatannya. Jadi misalnya kalian bangun jam 5, kalian tulis. Tapi kalau misalnya setiap hari berbeda-beda, kalian bisa menentukan jamnya setiap hari. Nah, aturannya seperti ini.
Kalian boleh membuat jadwal ini secara digital atau manual. Kalian bikin dengan sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dan sedetail mungkin. Kalau misalnya kayak kegiatan yang kecil banget, yang mungkin kayak kalian nge-scroll Instagram, terus nge-scroll TikTok, nah itu nggak usah apa-apa langsung masukin. Tapi untuk hal-hal yang mungkin makan waktu lama, kayak contohnya nonton TV, kan kalian biasanya suka nonton TV atau main game, itu dimasukin. Nah, yang kedua adalah ukurannya ini A4, jadi nanti kalian kumpulkan dalam format PDF atau JPG. Jangan salah ya, nanti kalian kumpulkannya dalam format PDF atau JPG di ukuran A4. Tugas ini bisa kalian kerjakan sampai tanggal 22 Januari 2021 dan nanti dikumpulkannya melalui Google Classroom yang baru. Contohnya kayak gimana? Nah, ini aku bikin contoh simple. Nah, jadi misalnya di sini itu ada jikang, terus ini hari, ini kanji hari ya. Ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nah, terus ini ada jam 6, terus oke mas, bangun. Nah, ini kalian bisa lihat, ini contohnya yang simple kayak gini. Aku sih berharap kalian bisa bikin lebih bagus dari ini dan lebih detail juga dari ini. Nah, aku juga mau kasih kalian kosakata tambahan yang mungkin akan kalian butuhkan dalam membuat jadwal kegiatan kalian yang sehari-hari. Nah, di sini yang pertama ada doshimasu atau berolahraga, lalu ada shawa wa abimasu mandi, terus hirune shimasu tidur siang, selanjutnya ada shukuda yoshimasu mengerjakan PR, yotae ikimasu pergi ke gereja, ryori shimasu masak, santaku shimasu mencuci baju, soji shimasu bersih-bersih rumah, dan yang terakhir adalah mandiri shimasu atau bersantai-santai. Nah, kalau seandainya kalian punya kegiatan di luar dari kosakata yang udah aku kasih, kalian boleh menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Oke, itu dia untuk kelas hari ini. Shitsumo arimashita ka? Shitsumo ga atara koko de renraku shite kudasai. Jadi kalian boleh hubungin aku lewat Line atau WhatsApp, atau kalian juga boleh langsung komen di Google Classroom kalian. Nah, itu aja kelas hari ini. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, dan semoga dari kelas hari ini kalian juga bisa belajar untuk membuat jadwal kegiatan kalian yang sehari-hari itu dalam bahasa Jepang. Serta semoga kalian benar-benar melakukan kegiatan kalian itu supaya kebiasaan-kebiasaan kecil kalian itu bisa menjadi kebiasaan yang baik dan bisa membawa kalian kepada kesuksesan di masa depan. Ja, koko de owarimashita. Mata raishu.